Dalam sejarah Islam, ada seorang sahabat yang namanya membuat para musuh gemetar, bahkan sebelum pedang dihunus. Seorang pria yang keberaniannya begitu terkenal, hingga Rasulullah sendiri memberinya sebuah gelar yang sangat agung. As-Sadullah, singa Allah. Dialah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Seorang pria yang dikenal sebagai pemburu paling tangguh di Mekah, petarung yang tak pernah mundur dari pertarungan, dan pelindung setia bagi Nabi Islam. Namun, yang membuat kisahnya begitu luar biasa bukan hanya keberaniannya di medan perang, melainkan satu peristiwa yang terjadi di depan Ka'bah, ketika ia berdiri sendirian menantang para pemimpin Quraisy demi membela kehormatan keponakannya, Muhammad. Sejak hari itu, posisi kaum muslim berubah. Yang sebelumnya lemah, mulai memiliki pelindung yang ditakuti. Namun, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang membuat Hamzah layak disebut singa Allah? Apakah karena kekuatannya, keberaniannya dalam perang, ataukah karena pengorbanan besar yang ia berikan demi Islam? Kisah ini bukan sekedar cerita keberanian, melainkan kisah tentang iman, keberanian, dan pengorbanan yang mengguncang sejarah Islam selamanya. Pada masa-masa awal dakwah Islam di kota Mekah, keadaan kaum muslimin sangatlah sulit. Mereka adalah kelompok kecil yang terus ditekan, dihina, bahkan disiksa oleh para pemimpin Quraisy. Banyak dari mereka yang dipaksa meninggalkan keyakinannya, dipukul di tengah padang pasir, atau dikucilkan oleh keluarga sendiri. Dakwah yang dibawa oleh Muhammad dianggap sebagai ancaman besar bagi kekuasaan dan tradisi kaum Quraisy. Setiap hari, tekanan terhadap kaum muslim semakin keras. Mereka tidak memiliki pelindung yang kuat. Banyak orang yang ingin memeluk Islam tetapi takut menghadapi kemarahan para pemimpin Mekah. Pada saat itulah, sebuah peristiwa besar terjadi. Sebuah peristiwa yang mengubah keseimbangan kekuatan di Mekah untuk selamanya. Seorang pria yang terkenal sangat kuat, berani, dan disegani oleh seluruh Quraisy tiba-tiba berdiri membela Nabi. Ia bukan hanya sekadar kerabat Nabi, tetapi juga seorang pejuang yang ditakuti. Ketika ia menyatakan dukungannya kepada Islam, seluruh Mekah terkejut. Sejak saat itu, kaum Quraisy sadar bahwa mereka tidak lagi menghadapi kaum muslim yang lemah. Pria itu adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Nabi yang kelak dikenal sepanjang sejarah sebagai singa Allah. Seorang pejuang yang keberaniannya mengguncang medan perang dan mengangkat semangat kaum muslimin. Namun bagaimana sebenarnya perjalanan hidup Hamzah hingga mendapatkan gelar sebesar itu? Peristiwa apa saja yang membuat namanya dikenal sebagai salah satu sahabat paling berani dalam sejarah Islam? Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah luar biasa tentang keberanian, iman, dan pengorbanan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kisah yang tidak hanya menggetarkan sejarah, tetapi juga menyimpan pelajaran besar bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke kisahnya yang menakjubkan, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Karena di channel ini, kita akan terus mengungkap kisah-kisah luar biasa dari para tokoh besar dalam sejarah Islam yang penuh hikmah. Dan jauh sebelum namanya dikenal sebagai singa Allah, sosok Hamzah ibn Abdul Muttalib sudah menjadi salah satu pria paling disegani di kota Mekah. Ia berasal dari keluarga terpandang, Bani Hashim, sebuah kabilah besar dari suku Quraisy. Sebagai putra dari Abdul Muttalib, Hamzah tumbuh dalam lingkungan bangsawan yang dihormati oleh banyak orang. Namun, yang membuatnya benar-benar berbeda dari kebanyakan orang Quraisy bukan hanya nasabnya, melainkan keberanian dan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Sejak muda, Hamzah dikenal sebagai pria yang tangguh. Tubuhnya kuat, sikapnya tegas, dan ia memiliki keberanian yang jarang dimiliki orang lain. Di Mekah, ia memiliki satu kegemaran yang membuat namanya semakin terkenal: berburu di padang pasir. Berburu di Jazirah Arab bukanlah sekadar hobi biasa. Aktivitas itu menuntut keberanian, ketahanan, dan kemampuan menghadapi bahaya. Padang pasir penuh dengan ancaman, hewan buas, panas yang membakar, dan perjalanan jauh yang melelahkan. Namun bagi Hamzah, semua itu justru menjadi tempatnya menunjukkan kemampuan. Ia sering pergi jauh meninggalkan Mekah, menyusuri lembah dan perbukitan tandus untuk memburu hewan liar. Dengan busur di tangan dan keberanian di dada, Hamzah menjadi salah satu pemburu paling disegani di antara orang Quraisy. Ketika ia kembali dari berburu, orang-orang Mekah sering melihatnya berjalan dengan penuh percaya diri,
membawa hasil buruan di pundaknya. Para pemuda Quraisy mengagumi keberaniannya, sementara orang-orang yang mengenalnya tahu satu hal pasti. Hamzah bukanlah orang yang mudah ditantang. Selain keberaniannya, Hamzah juga dikenal memiliki sifat yang sangat kuat dalam membela kehormatan keluarga. Dalam budaya Arab saat itu, kehormatan keluarga adalah hal yang sangat dijaga. Jika ada yang menghina atau merendahkan keluarga seseorang, maka hal itu bisa berujung pada pertikaian besar. Dan Hamzah adalah tipe orang yang tidak akan tinggal diam jika keluarganya disakiti. Hal inilah yang membuatnya sangat disegani di Mekah. Banyak orang menghormatinya bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena keberaniannya berdiri di garis depan jika terjadi konflik. Namun pada masa itu, Hamzah masih hidup seperti kebanyakan orang Quraisy lainnya. Ia mengikuti tradisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala dan belum memeluk ajaran Islam yang mulai disampaikan oleh keponakannya sendiri, yaitu Muhammad. Meski begitu, hubungan antara Hamzah dan Nabi Muhammad sebenarnya sangat dekat. Keduanya bukan hanya paman dan keponakan. Mereka juga tumbuh hampir sebaya dan bahkan pernah disusui oleh wanita yang sama saat kecil. Hubungan itu membuat keduanya memiliki ikatan yang sangat kuat sejak lama. Hamzah sangat mengenal kepribadian Muhammad. Ia tahu bahwa keponakannya itu adalah sosok yang jujur, lembut, dan tidak pernah berbuat dusta. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad sudah dikenal oleh masyarakat Mekah dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Namun ketika Muhammad mulai menyampaikan dakwah Islam, situasi di Mekah berubah. Para pemimpin Quraisy mulai marah dan menentang ajaran yang dibawanya. Mereka merasa bahwa ajaran tauhid yang disampaikan Nabi akan menghancurkan tradisi penyembahan berhala yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tekanan terhadap Nabi pun semakin keras. Namun pada masa itu, Hamzah belum terlibat langsung dalam pertentangan tersebut. Ia masih menjalani kehidupannya seperti biasa, berburu, berkumpul dengan para bangsawan Quraisy, dan menjalani kehidupan sebagai pria terhormat di Mekah. Ia belum menyadari bahwa tak lama lagi, sebuah peristiwa besar akan mengubah jalan hidupnya sepenuhnya. Sebuah kejadian yang bermula dari penghinaan terhadap Nabi akan membangkitkan kemarahan Hamzah yang selama ini dikenal sebagai pria pemberani. Dan dari peristiwa itulah, sejarah Islam akan berubah. Karena ketika Hamzah akhirnya berdiri membela Nabi, seluruh Mekah akan menyaksikan bagaimana seorang pemburu tangguh berubah menjadi pelindung paling berani bagi Islam. Hari itu, kota Mekah tampak seperti biasa. Orang-orang Quraisy berkumpul di sekitar Ka'bah. Sebagian berdagang, sebagian berbincang, dan sebagian lagi duduk-duduk membicarakan berbagai hal. Namun, di balik aktivitas yang tampak biasa itu, ketegangan sebenarnya sedang meningkat. Dakwah yang dibawa oleh Muhammad semakin hari semakin membuat para pemimpin Quraisy gelisah. Ajaran tauhid yang beliau sampaikan dianggap mengancam kekuasaan dan tradisi mereka yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Di antara para pemimpin Quraisy, ada satu orang yang paling keras menentang Nabi. Namanya adalah Abu Jahal. Ia dikenal sebagai sosok yang sombong, keras, dan penuh kebencian terhadap Islam. Setiap kali ada kesempatan, ia tidak pernah ragu untuk menghina dan menyakiti Nabi di depan orang banyak. Pada suatu hari, Nabi Muhammad datang mendekati Ka'bah seperti biasa. Beliau berjalan dengan tenang, menyampaikan dakwah dengan penuh kesabaran meskipun terus mendapat penolakan dari kaumnya. Namun saat itu, Abu Jahal melihat kesempatan untuk mempermalukan Nabi. Dengan penuh kebencian, ia mulai menghina dan mencaci Nabi dengan kata-kata yang sangat kasar. Tidak hanya itu, ia juga menyakiti Nabi secara fisik di depan orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Orang-orang yang melihat kejadian itu terdiam. Tidak ada yang berani membela Nabi. Sebagian takut pada kekuasaan Abu Jahal, sementara sebagian lainnya memilih tidak ikut campur. Nabi Muhammad hanya menerima perlakuan itu dengan kesabaran yang luar biasa. Beliau tidak membalas hinaan tersebut, tidak pula melawan. Dengan penuh ketenangan, beliau meninggalkan tempat itu. Namun ternyata, kejadian tersebut tidak sepenuhnya luput dari perhatian. Ada seorang wanita budak dari keluarga Abdullah bin Jud'an yang menyaksikan semuanya. Ia melihat bagaimana Nabi dihina tanpa ada satupun orang yang membelanya. Tak lama setelah kejadian itu, seseorang baru saja kembali ke Mekah dari perjalanan berburu di padang pasir. Orang itu adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Seperti biasanya, Hamzah pulang dengan membawa busurnya di pundak. Ia berjalan dengan langkah mantap menuju kota, belum mengetahui apa yang baru saja terjadi. Ketika wanita budak itu melihat Hamzah, ia segera mendekatinya. Dengan nada penuh emosi ia berkata, "Wahai Abu Imarah, seandainya engkau melihat apa yang baru saja dilakukan Abu Jahal kepada keponakanmu, Muhammad. Ia menghina dan menyakitinya di depan Ka'bah, dan tidak ada seorang pun yang membelanya." Kata-kata itu seolah menyambar hati Hamzah.
Ia terdiam sesaat. Wajahnya berubah. Darahnya langsung mendidih mendengar bahwa keponakannya telah dihina di depan umum. Dalam budaya Arab saat itu, penghinaan terhadap keluarga adalah sesuatu yang sangat serius. Dan bagi Hamzah, Muhammad bukan sekedar keponakan. Ia adalah orang yang sangat ia hormati. Tanpa berkata banyak, Hamzah langsung menggenggam busurnya lebih erat. Langkahnya berubah cepat. Dengan wajah penuh kemarahan, ia berjalan menuju Ka'bah. Orang-orang yang melihatnya mulai menyadari sesuatu. Mereka tahu bahwa Hamzah bukanlah orang yang akan tinggal diam jika kehormatan keluarganya diinjak-injak. Suasana di sekitar Ka'bah perlahan menjadi tegang. Di sana, Abu Jahal masih duduk bersama para pemimpin Quraisy, berbicara dengan penuh kesombongan seolah tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa saat kemudian, seorang pria besar berjalan mendekat dengan tatapan tajam. Hamzah telah tiba. Dan dalam beberapa detik ke depan, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Peristiwa yang tidak hanya mengguncang kaum Quraisy, tetapi juga menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Islam. Langkah Hamzah ibnu Abdul Muttalib semakin cepat ketika ia mendekati Ka'bah. Wajahnya tegang, matanya tajam, dan busur yang masih ia pegang seakan menjadi tanda bahwa sesuatu besar akan terjadi. Orang-orang Quraisy yang berada di sekitar Ka'bah mulai memperhatikan kedatangannya. Mereka tahu Hamzah baru saja kembali dari berburu. Biasanya, ia akan pulang ke rumah terlebih dahulu, tetapi kali ini ia langsung menuju pusat keramaian Mekah. Beberapa orang mulai berbisik. Mereka bisa merasakan bahwa suasana sedang berubah. Di tengah kerumunan itu duduk seorang pria yang baru saja merasa puas karena berhasil menghina Nabi beberapa waktu sebelumnya. Ia adalah Abu Jahal. Abu Jahal sedang duduk dengan penuh percaya diri bersama para pemimpin Quraisy lainnya. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya akan segera mendapat balasan. Tiba-tiba, Hamzah berdiri tepat di hadapannya. Tanpa berkata apa-apa, Hamzah langsung mengangkat busurnya. Dalam satu gerakan cepat, ia memukul kepala Abu Jahal dengan keras. Benturan itu membuat Abu Jahal terkejut dan terluka. Orang-orang Quraisy yang melihat kejadian itu langsung berdiri kaget. Tidak ada yang menyangka seseorang berani menyerang Abu Jahal di depan umum. Namun, Hamzah belum selesai. Dengan suara lantang yang menggema di sekitar Ka'bah, ia berkata, "Apakah kau menghina Muhammad? Apakah kau menyakitinya, sementara aku berada di atas agamanya?" Kalimat itu membuat seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang yang berada di sana saling memandang dengan wajah penuh keterkejutan. Hamzah baru saja mengatakan sesuatu yang sangat besar. Ia menyatakan dirinya berada di atas agama Muhammad. Artinya, ia menyatakan dirinya memeluk Islam. Beberapa pemimpin Quraisy langsung berdiri, siap membela Abu Jahal. Namun situasi menjadi rumit. Mereka tahu siapa Hamzah. Ia bukan orang biasa. Hamzah adalah salah satu pria paling kuat dan disegani di Mekah. Jika pertarungan pecah saat itu, situasi bisa menjadi sangat berbahaya. Beberapa orang dari Bani Makhzum, kabilah Abu Jahal, mulai bergerak untuk membalas. Namun Abu Jahal justru mengangkat tangannya, menghentikan mereka. Dengan wajah menahan amarah, ia berkata, "Biarkan Hamzah, karena memang aku telah menghina keponakannya." Ucapan itu membuat orang-orang di sekitar semakin terkejut. Abu Jahal yang biasanya keras kepala, kini memilih diam. Bukan karena ia tidak marah, tetapi karena ia tahu satu hal. Berhadapan dengan Hamzah bukanlah perkara mudah. Sementara itu, Hamzah masih berdiri dengan tegap. Namun setelah peristiwa itu berlalu dan suasana mulai tenang, Hamzah kembali ke rumahnya. Di sanalah ia mulai merenungkan apa yang baru saja ia ucapkan. Tadi, di depan seluruh Quraisy, ia telah menyatakan dirinya berada di atas agama Muhammad. Awalnya, kata-kata itu keluar karena kemarahan dan pembelaan terhadap kehormatan keluarganya. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ia menyadari sesuatu. Selama ini, ia tahu bahwa keponakannya bukanlah seorang pembohong. Muhammad dikenal oleh seluruh Mekah sebagai orang yang jujur dan terpercaya. Tidak mungkin seseorang seperti itu berdusta tentang wahyu dari Tuhan. Perlahan, keyakinan mulai tumbuh dalam hati Hamzah. Ia akhirnya mendatangi Nabi Muhammad untuk meneguhkan keputusannya. Di hadapan Nabi, Hamzah menyatakan dengan tulus bahwa ia benar-benar memeluk Islam. Bagi kaum muslimin yang saat itu hidup dalam tekanan berat, kabar ini seperti cahaya di tengah kegelapan. Masuk Islamnya Hamzah membawa kekuatan baru bagi mereka. Kaum Quraisy kini tidak hanya menghadapi Nabi dan para pengikutnya yang lemah. Mereka juga harus menghadapi seorang pejuang tangguh yang tidak pernah takut pada siapapun. Sejak saat itu, posisi kaum muslim di Mekah mulai berubah. Keberanian Hamzah menjadi pelindung bagi Nabi dan para sahabat. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, langkah yang dimulai dari kemarahan itu telah mengantarkan Hamzah menuju takdir besarnya dalam sejarah Islam. Tak lama lagi, keberaniannya akan benar-benar terlihat di medan perang, dan dunia akan mengenalnya sebagai singa Allah. Sejak hari ketika Hamzah ibnu Abdul Muttalib menyatakan dirinya memeluk Islam di depan Ka'bah,
suasana di kota Mekah tidak lagi sama. Bagi kaum muslimin yang selama ini hidup dalam tekanan dan ketakutan, kehadiran Hamzah seperti sebuah kekuatan baru yang sangat besar. Selama bertahun-tahun, mereka harus menyembunyikan iman, menahan hinaan, bahkan menerima siksaan tanpa mampu melawan. Namun sekarang, mereka memiliki seorang pelindung yang sangat disegani oleh kaum Quraisy. Hamzah bukan hanya seorang bangsawan dari Bani Hashim. Ia juga dikenal sebagai pria yang kuat, pemberani, dan tidak pernah mundur dari pertarungan. Di kalangan Quraisy, namanya sudah lama dikenal sebagai pemburu tangguh dan petarung yang sulit dikalahkan. Masuknya Hamzah ke dalam Islam membuat para pemimpin Quraisy mulai berpikir dua kali. Sebelumnya, mereka merasa mudah menekan kaum muslim. Banyak pengikut Nabi berasal dari kalangan lemah, budak, orang miskin, dan mereka yang tidak memiliki perlindungan dari kabilah kuat. Tetapi sekarang situasinya berubah. Jika mereka menyakiti Muhammad, mereka harus siap berhadapan dengan Hamzah. Dan tidak banyak orang di Mekah yang berani menghadapi pria itu secara langsung. Sejak saat itu, Hamzah tidak lagi menyembunyikan keislamannya. Ia justru menunjukkan keberaniannya secara terbuka. Ketika Nabi pergi ke Ka'bah untuk beribadah, Hamzah sering berada di dekat beliau, memastikan tidak ada orang yang berani mengganggu. Bagi kaum Quraisy, kehadiran Hamzah di sisi Nabi menjadi pemandangan yang membuat mereka tidak nyaman. Beberapa pemimpin Quraisy bahkan mulai berdiskusi secara serius. Mereka sadar bahwa jika semakin banyak orang kuat seperti Hamzah masuk Islam, maka dakwah Nabi akan semakin sulit dihentikan. Namun bagi Hamzah sendiri, keputusannya memeluk Islam bukanlah sekadar karena kemarahan kepada Abu Jahal. Seiring waktu, imannya semakin kuat. Ia mulai memahami ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi dan merasakan kebenaran yang sangat dalam di dalam hatinya. Keberaniannya kini bukan hanya didorong oleh kehormatan keluarga atau kebanggaan suku. Keberanian itu kini didorong oleh iman. Inilah yang membuat Hamzah menjadi jauh lebih berbahaya di mata musuh-musuh Islam. Karena seseorang yang bertarung demi kehormatan mungkin bisa berhenti jika kehormatannya sudah dipulihkan. Tetapi seseorang yang bertarung karena iman tidak akan mudah dihentikan. Kaum Quraisy perlahan mulai merasakan perubahan besar ini. Beberapa kali mereka mencoba mengintimidasi kaum muslim seperti sebelumnya. Namun setiap kali mereka melihat Hamzah berdiri di barisan kaum muslim, keberanian mereka mulai goyah. Tidak sedikit yang memilih menahan diri. Keberanian Hamzah juga memberikan semangat baru bagi para sahabat Nabi. Mereka yang sebelumnya merasa lemah, kini mulai merasakan kekuatan persaudaraan yang lebih besar. Di antara para sahabat, Hamzah dikenal sebagai sosok yang tegas tetapi juga penuh kasih terhadap kaum muslimin. Ia tidak hanya melindungi Nabi, tetapi juga berdiri membela siapapun yang diperlakukan tidak adil oleh Quraisy. Perlahan-lahan, reputasi Hamzah semakin menyebar. Orang-orang mulai melihatnya bukan hanya sebagai pemburu atau bangsawan Quraisy, tetapi sebagai pelindung dakwah Islam. Namun apa yang belum disadari oleh kaum Quraisy saat itu adalah satu hal penting. Keberanian Hamzah yang mereka lihat di Mekah hanyalah awal. Karena tidak lama lagi, sejarah akan membawa kaum muslim menuju pertempuran besar pertama dalam Islam. Sebuah pertempuran yang akan memperlihatkan kepada seluruh jazirah Arab siapa sebenarnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Di medan perang itulah keberaniannya akan benar-benar bersinar. Dan sejak saat itu, dunia akan mulai mengenalnya dengan sebuah gelar yang sangat agung, Singa Allah. Tahun-tahun berlalu sejak Hamzah ibnu Abdul Muttalib memeluk Islam. Tekanan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin terus meningkat, hingga akhirnya kaum muslim diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah bersama Muhammad. Namun kebencian kaum Quraisy tidak berhenti begitu saja. Mereka masih ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin yang kini mulai membangun kekuatan di Madinah. Ketegangan antara kedua pihak akhirnya memuncak pada sebuah peristiwa besar yang kelak tercatat sebagai pertempuran pertama dalam sejarah Islam. Peristiwa itu adalah Battle of Badr. Ketika kabar tentang pasukan Quraisy yang besar sampai ke Madinah, kaum muslim sadar bahwa mereka akan menghadapi pertempuran yang tidak mudah. Jumlah pasukan muslim hanya sekitar 300 orang, sementara pasukan Quraisy datang dengan kekuatan hampir 3 kali lipat lebih besar.
Namun kaum muslim tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi mereka. Di antara para pejuang yang berdiri di barisan depan, ada satu sosok yang sangat mencolok. Hamzah. Hari itu ia tampil dengan semangat yang luar biasa. Tubuhnya tegap, wajahnya penuh keyakinan, dan di tangannya terhunus pedang yang siap menghadapi siapapun yang menantang. Dalam tradisi perang Arab, pertempuran biasanya diawali dengan duel antara para pendekar dari kedua pihak. Dari pihak Quraisy, maju 3 orang pendekar terkenal. Mereka adalah para petarung tangguh yang sangat disegani di Mekah. Namun dari pihak kaum muslim, 3 orang juga maju untuk menghadapi mereka. Salah satunya adalah Hamzah. Ketika duel dimulai, Hamzah bergerak dengan keberanian yang luar biasa. Dengan kekuatan dan ketangkasannya, ia berhasil mengalahkan lawannya dalam pertarungan yang cepat dan mematikan. Kemenangan duel itu langsung membangkitkan semangat kaum muslim. Namun pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Ketika perang besar pecah, Hamzah bergerak di medan perang seperti singa yang menerjang mangsanya. Ia menyerang dengan keberanian yang membuat banyak musuh gemetar. Setiap langkahnya di medan perang dipenuhi keberanian yang luar biasa. Para sahabat melihat bagaimana Hamzah bertarung tanpa rasa takut. Ia berada di garis depan, menghadapi musuh demi musuh dengan keyakinan yang kuat. Bagi kaum Quraisy, menghadapi Hamzah bukanlah perkara mudah. Ia bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki semangat yang tidak bisa dipatahkan. Ia bertarung bukan demi kehormatan suku atau kemenangan pribadi, tetapi demi membela agama yang ia yakini sebagai kebenaran. Di tengah panasnya pertempuran Badar, nama Hamzah mulai menjadi perbincangan di antara para pasukan. Banyak orang Quraisy yang mulai menyadari bahwa pria yang mereka kenal sebagai pemburu Mekah kini telah berubah menjadi pejuang yang jauh lebih berbahaya. Ia bertarung dengan keberanian yang hampir tak tertandingi. Bagi kaum muslimin, keberanian Hamzah menjadi sumber semangat yang luar biasa. Melihatnya bertarung membuat mereka semakin yakin bahwa Allah bersama mereka. Pertempuran Badar akhirnya berakhir dengan kemenangan besar bagi kaum muslim. Kemenangan itu bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral yang sangat besar bagi Islam yang saat itu masih berkembang. Dan dalam kemenangan itu, keberanian Hamzah menjadi salah satu kisah yang paling dikenang. Sejak saat itu, banyak orang mulai melihatnya sebagai sosok yang benar-benar pantas disebut singa di medan perang. Namun kemenangan Badar juga menimbulkan satu hal yang sangat berbahaya, dendam yang sangat dalam di hati kaum Quraisy. Mereka tidak bisa menerima kekalahan tersebut. Banyak pemimpin mereka yang tewas dalam pertempuran itu, dan mereka tahu bahwa salah satu orang yang paling berperan dalam kekalahan itu adalah Hamzah. Sejak saat itu, nama Hamzah mulai menjadi target kebencian mereka. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, dendam itulah yang kelak akan membawa Hamzah menuju pertempuran berikutnya. Sebuah pertempuran yang jauh lebih besar dan jauh lebih tragis dalam sejarah Islam. Kemenangan kaum muslim dalam Battle of Badar bukan hanya mengguncang kekuatan militer Quraisy, tetapi juga melukai harga diri mereka secara mendalam. Banyak tokoh penting Quraisy tewas dalam pertempuran itu. Para pemimpin, bangsawan, dan pendekar yang selama ini mereka banggakan jatuh di tangan kaum muslim yang sebelumnya mereka anggap lemah. Kekalahan itu tidak hanya meninggalkan kesedihan, ia meninggalkan dendam yang sangat dalam. Di antara orang-orang yang paling diliputi kebencian adalah seorang wanita bangsawan Quraisy bernama Hind bint Utbah. Ayahnya, Utbah bin Robi'ah, tewas dalam perang Badar. Begitu pula beberapa anggota keluarganya yang lain. Kematian mereka membuat Hind dipenuhi amarah yang membara terhadap kaum muslim. Namun di antara semua pejuang muslim, ada satu nama yang paling ia benci, Hamzah. Bagi Hind, Hamzah adalah simbol kekalahan Quraisy di Badar. Ia adalah salah satu pejuang yang paling berani dan paling mematikan dalam pertempuran itu. Sejak saat itu, Hind bersumpah untuk membalas dendam. Ia ingin melihat Hamzah mati. Untuk melaksanakan rencananya, Hind mencari seseorang yang memiliki kemampuan khusus. Seseorang yang mampu membunuh dari jarak jauh tanpa harus berhadapan langsung dengan Hamzah. Orang itu adalah seorang budak yang terkenal sangat mahir melempar tombak. Namanya adalah Wahsy ibn Harb. Wahsy berasal dari Habasyah dan dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam melempar tombak dengan akurasi yang hampir tidak pernah meleset. Ia bisa mengenai target dari jarak jauh dengan sekali lemparan. Melihat kemampuan itu, Hind menawarkan sebuah janji besar kepadanya. Jika Wahsy berhasil membunuh Hamzah dalam pertempuran berikutnya,
ia akan diberikan kebebasan. Bagi seorang budak, janji kebebasan adalah sesuatu yang sangat berharga. Wahsy pun menerima tawaran itu. Ia tidak memiliki dendam pribadi terhadap Hamzah. Baginya, ini hanyalah sebuah tugas. Namun tugas itu bukan tugas biasa. Ia harus membunuh salah satu pejuang paling berani yang pernah dimiliki kaum muslim. Sementara itu di Madinah, kaum muslim belum mengetahui rencana tersebut. Setelah kekalahan di Badar, kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan besar untuk membalas dendam. Mereka mengumpulkan kekuatan dari berbagai kabilah, mempersiapkan senjata, dan merencanakan sebuah serangan besar ke Madinah. Pasukan besar itu akhirnya bergerak menuju Madinah. Pertempuran yang akan terjadi kelak dikenal sebagai Battle of Uhud. Bagi kaum Quraisy, perang ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ini adalah perang balas dendam. Dan bagi Hind, perang ini memiliki tujuan yang sangat pribadi. Ia hanya menginginkan satu hal, kematian Hamzah. Di sisi lain, Hamzah sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi target utama musuh. Seperti biasa, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran dengan penuh keberanian. Baginya, perang adalah bagian dari perjuangan membela Islam. Ia tidak takut menghadapi musuh. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa di medan perang nanti, seseorang akan menunggu dengan sabar dari kejauhan, mengincarnya dengan sebuah tombak yang akan mengubah sejarah. Namun takdir telah ditetapkan, dan pertempuran di Uhud akan menjadi salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah Islam. Karena di sanalah, dunia akan menyaksikan gugurnya seorang pejuang besar yang keberaniannya telah menggetarkan Mekah dan Madinah. Seorang pria yang kelak akan dikenang sepanjang zaman sebagai singa Allah. Pasukan Quraisy akhirnya tiba di dekat Madinah dengan kekuatan besar. Mereka datang dengan tekad kuat untuk membalas kekalahan memalukan yang mereka alami dalam Battle of Badar. Kini mereka membawa pasukan yang jauh lebih besar, lebih siap dan dipenuhi amarah. Pertempuran yang akan terjadi dikenal sebagai Battle of Uhud. Di pihak kaum muslim, sekitar 700 pasukan bersiap menghadapi musuh. Di antara mereka, berdiri seorang pejuang yang sudah sangat dikenal keberaniannya, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hari itu, Hamzah turun ke medan perang dengan semangat yang sama seperti saat di Badar. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap, dan pedangnya siap menghadapi siapapun yang menghalangi perjuangan Islam. Ketika pertempuran dimulai, Hamzah kembali menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia bergerak di medan perang dengan kecepatan dan kekuatan yang membuat banyak pasukan Quraisy gentar. Beberapa riwayat menggambarkan bagaimana Hamzah menyerang barisan musuh tanpa rasa takut. Ia menebas musuh demi musuh dengan keberanian yang luar biasa. Bagi para sahabat yang melihatnya, Hamzah benar-benar seperti seekor singa yang menerjang mangsanya di tengah pertempuran. Namun, tanpa disadari oleh Hamzah, di kejauhan ada seseorang yang sedang mengawasinya dengan sangat hati-hati. Orang itu adalah Wahsy ibn Harb. Sejak awal pertempuran, Wahsy tidak ikut bertarung seperti prajurit lainnya. Ia hanya bersembunyi di balik batu dan pepohonan, menunggu kesempatan yang tepat. Tujuannya hanya satu, Hamzah. Ia tahu bahwa jika ia mencoba menghadapi Hamzah secara langsung, kemungkinan besar ia tidak akan selamat. Karena itu, ia menunggu saat yang tepat untuk melemparkan tombaknya dari jarak jauh. Sementara itu di medan perang, Hamzah terus bertarung dengan gagah berani. Ia bahkan berhasil menjatuhkan beberapa pejuang Quraisy yang mencoba menghadapinya. Keberaniannya membuat banyak musuh mulai menghindarinya. Namun, justru saat itulah kesempatan yang ditunggu Wahsy akhirnya datang. Ketika Hamzah sedang bergerak di tengah pertempuran dan fokus menghadapi musuh di depannya, Wahsy melihat celah yang sangat singkat. Tanpa ragu, ia mengangkat tombaknya. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, ia melemparkan tombak itu tepat ke arah Hamzah. Tombak itu melesat dengan kecepatan tinggi. Dan dalam beberapa detik yang menentukan itu, tombak tersebut mengenai tubuh Hamzah. Luka itu sangat fatal. Hamzah, sang pejuang yang selama ini berdiri gagah di medan perang, akhirnya jatuh. Singa Allah telah gugur. Ketika pertempuran berakhir, kabar tentang gugurnya Hamzah sampai kepada Muhammad. Rasulullah sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Hamzah bukan hanya seorang sahabat yang setia, tetapi juga paman yang sangat beliau cintai. Ketika Nabi melihat jasad Hamzah, kesedihan yang sangat mendalam terlihat dari wajah beliau. Ini adalah salah satu momen paling menyedihkan dalam perjalanan dakwah Islam. Hamzah telah memberikan segalanya untuk Islam. Keberaniannya, tenaganya, bahkan nyawanya. Namun meskipun ia gugur, kisahnya tidak pernah berakhir. Karena pengorbanannya menjadikan namanya dikenang sepanjang sejarah sebagai salah satu syuhada terbesar dalam Islam. Sejak saat itu, kaum muslim mengenangnya dengan gelar yang sangat mulia. Asadullah, singa Allah. Seorang pejuang yang keberaniannya tidak pernah pudar dalam ingatan umat Islam, dan yang pengorbanannya menjadi simbol keberanian, iman, dan kesetiaan kepada kebenaran. Kisah hidup Hamzah ibn Abdul Muttalib
Bukan sekadar kisah tentang seorang pejuang yang gagah di medan perang. Lebih dari itu, kisahnya adalah perjalanan luar biasa tentang bagaimana seorang manusia bisa berubah dari kehidupan biasa menjadi salah satu tokoh paling mulia dalam sejarah Islam. Dari seorang pemburu yang disegani di Mekah, menjadi pelindung setia bagi Nabi, hingga akhirnya gugur sebagai syahid di medan perang. Semua itu menunjukkan satu hal yang sangat penting. Keberanian sejati lahir dari iman yang kuat. Hamzah tidak dikenal sebagai singa Allah hanya karena kekuatan fisiknya. Banyak orang kuat di dunia ini, banyak pula yang berani di medan perang. Namun tidak semua memiliki keberanian untuk berdiri di sisi kebenaran ketika seluruh dunia menentangnya. Hamzah berdiri ketika kaum muslim masih lemah. Ia membela Muhammad ketika banyak orang memilih diam. Ia berjuang ketika risiko yang dihadapi bukan hanya luka atau kekalahan, tetapi juga kematian. Dan ketika akhirnya ia gugur dalam Battle of Uhud, ia meninggalkan sebuah warisan besar bagi umat Islam, teladan keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan tanpa batas. Hingga hari ini, nama Hamzah bin Abdul Muttalib tetap dikenang dengan penuh penghormatan. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa perjuangan untuk kebenaran selalu membutuhkan keberanian. Dari kisah ini, kita belajar bahwa satu orang yang berani berdiri di jalan yang benar dapat mengubah banyak hal. Keberanian Hamzah memberikan kekuatan bagi kaum muslim pada masa yang sangat sulit, dan pengorbanannya menjadi salah satu bagian paling mengharukan dalam sejarah Islam. Semoga kisah luar biasa ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berani membela kebenaran, menjaga iman, dan tidak takut menghadapi tantangan dalam kehidupan. Jika Anda menyukai kisah-kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah menakjubkan dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Karena masih banyak kisah luar biasa yang belum banyak diketahui, kisah para sahabat Nabi, para ulama besar, dan tokoh-tokoh berpengaruh yang telah membentuk perjalanan sejarah umat Islam. Jadi pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di kisah sejarah Islam berikutnya.